Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Nur Apriliani dengan NIM 12020101120. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas D. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling. Nah, di sini ada beberapa materi yang saya akan sampaikan kepada teman-teman mengenai pengertian dari bimbingan konseling, kemudian ada tujuan dari bimbingan konseling, lalu ada hubungan antara bimbingan dan konseling, ada juga urgensi dari bimbingan konseling, serta fungsi dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih bimbingan konseling itu, kita juga harus paham apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai bimbingan. Bimbingan ini merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Nah, lalu apa itu konseling? Nah, konseling ini menurut Nata Wijaja mengemukakan bahwa konseling ini merupakan suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan, di mana konseling ini dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, di mana seorang konselor berusaha membantu peserta didiknya atau klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Nah, dari pengertian bimbingan dan konseling tersebut, kita itu bisa menarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor atau guru kepada seorang peserta didik agar peserta didik ini dapat memahami dirinya, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang dimiliki, mengetahui bagaimana mengembangkan potensi dirinya tersebut, dan memiliki sikap tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya sendiri. Lalu apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling itu? Nah, tujuan bimbingan dan konseling secara umum ini adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Nah, predisposisi itu seperti apa gitu? Nah, predisposisi ini seperti kemampuan dasar dan bakat-bakat yang ada pada dirinya. Terus berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi, dan sosial. Nah, serta dengan tuntutan positif lingkungannya. Jadi dengan adanya bimbingan dan konseling, kita itu bisa mengembangkan potensi atau bakat yang kita miliki, serta kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar secara positif. Kemudian ada hubungan bimbingan dan konseling. Nah, di mana bimbingan dan konseling ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana di antara keduanya ini saling melengkapi satu sama lain dalam membantu orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang sehingga orang tersebut dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi hubungan antara bimbingan dan konseling ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Selanjutnya ada urgensi dari bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya hanya menyebutkan dua urgensi dari bimbingan konseling itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, seperti menyangkut aspek fisik, emosi, kemudian intelektual, sosial, dan moral spiritual. Nah, di mana setiap individu atau manusia ini mempunyai tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya, tahapan perkembangan dari anak usia dini dengan anak remaja itu sangat berbeda dari tahap perkembangannya, sehingga membutuhkan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian bimbingan konseling juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh lembaga pendidikan untuk
mengembangkan dan menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, yang kedua ini, perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu menunjukkan perubahan. Nah, di sini juga perlu adanya bimbingan dan konseling untuk siswa ini mengenal atau mengetahui tentang lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga membuat perubahan-perubahan yang positif kepada siswa tersebut. Baik teman-teman, materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi bimbingan dan konseling itu sendiri, di mana bimbingan dan konseling ini khususnya di sekolah dan di madrasah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Nah, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kemudian, yang kedua, fungsi pemahaman. Nah, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau diri siswa itu sendiri beserta permasalahan-permasalahannya dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Nah, apabila ada seorang siswa yang mengalami suatu masalah, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri dan dia pergi ke konselor untuk memecahkan masalah itu sendiri. Nah, upaya yang dilakukan oleh konselor ini merupakan cara mengatasi permasalahannya itu melalui bimbingan dan konseling, pada hakikatnya merupakan upaya dari pengentasan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, fungsi pemeliharaan. Menurut Priyatno dan Erman Amti, fungsi pemeliharaan ini berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu atau siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Selanjutnya yaitu fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan dirinya masing-masing, yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, bentuk kegiatan bimbingan dan konseling berkaitan dengan fungsi. Yang pertama itu pemilihan sekolah lanjutan, kemudian memperoleh jurusan yang tepat, kemudian penyesuaian program belajar, pengembangan bakat dan minat, serta perencanaan karir. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Nah, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Dengan kata lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dan lingkungannya, terutama di lingkungan sekolah dan madrasah bagi para siswa. Nah, selanjutnya ada fungsi pengembangan. Nah, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada para siswa untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah. Kemudian, fungsi yang kedelapan yaitu fungsi perbaikan. Nah, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, bantuan yang diberikan tergantung kepada masalah yang dihadapi siswa. Dengan kata lain, program bimbingan dan konseling ini dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada siswa. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Nah, layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu siswa memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf bila ada